Ibadah taubat, ibadah pertama-tama yang kudu dilakukan oleh siapapun yang pengen dekat dengan Allah. Lalu apa pentingnya taubat? Jawabannya ada dua faktor. Yang pertama, agar supaya diberi kemampuan melakukan ibadah. Saudara, dosa itu kayak borgol, mengikat di kaki kita. Borgol dosa menyebabkan kaki kagak bisa jalan menuju kepada Allah. Dua, mengapa kita penting bertaubat? Agar supaya ibadah kita diterima sama Allah. Bagaimana? Tuan utang itu tidak menerima hadiah. Ini saya nanya nih sama Bapak. Bapak, saya punya utang sama Bapak 50 juta. Kapan bayarnya? Seminggu lagi. Ini udah seminggu. Saya nggak bayar. Saya mau sedekah aja 1000. Nih Pak, saya datang kalau Bapak 1000. Saya sianan nama Bapak 1000. Diterima nggak? Kenapa nggak? Hah? Belum bayar? Kewajibanmu dulu. Utang lu bayar. Sok kaya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun, halaman 24. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'id dunubi. Adapun mula-mula sesuatu yang mengawali dengannya oleh seorang murid di dalam menempuh jalan menuju kepada Allah adalah meluruskan taubat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalimi, jika ada atasnya sesuatu daripada pezaliman li ahadin minal khalqi, bagi seorang dari makhluk Allah, falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana, maka hendaklah ia bersegera membayarnya, mengembalikannya kepada yang punyanya kalau memungkinkan. Wa illa, kalau tidak mungkin, fayatlubul ihlala minhum, maka ia meminta dihalalkan daripada mereka makhluk. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bihuquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haqi, maka sesungguhnya orang yang adalah tanggungannya tergadai dengan hak-hak makhluk, yaitu tidak mungkin padanya oleh berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kalau orang pengen dekat dengan Allah, kalau orang ingin hidupnya bahagia, kalau orang ingin hidupnya penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan,
apa langkah pertama yang harus dilakukan? Dan ini kajian kita. Kalau kita pengen dekat dengan Allah tuh, langkah pertamanya apa? Gitu. Begitu. Pengen dekat sama Allah. Maka kata Imam Haddad, langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang yang suluk menapaki jalan menuju kehampiran dengan Tuhan, dengan Allah, adalah kudu tashihut taubah, kudu meluruskan, membetulkan, kudu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau kita pengen dicintai Allah, pengen mencintai Allah, pengen akrab dengan Allah, pengen intim dengan Allah, pengen merasakan namanya ibadah itu rasanya manis. Ibadah itu rasanya manis. Ibadah itu mengasihkan. Ibadah itu mengasihkan. Enggak kemudian dengar adzan aja, aduh udah zuhur aja. Ada yang kayak begitu. Tapi bukan ibu-ibu ini solehah semua. Begitu. Yang kita omong ini orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Jadi ibadah itu asik. Ibadah itu rasanya manis. Kehampiran dengan Tuhan itu menyenangkan, menenangkan. Langkah apa yang harus ditempuh oleh orang yang pengen dekat dengan Allah? Kata Imam Haddad, tashihut taubah. Kudu bertaubat dulu. Ini ibarat bangunan namanya pondasi. Taubat itu kalau ibarat bangunan ini Masjid Kuba namanya pondasi. Nih ke depan nggak bisa kalau nggak ada pondasi. Jadi pondasinya kudu taubat. Sehingga taubat itu adalah tiang pancang agama yang paling penting. Taubat itu adalah terminal pertama yang harus dilalui oleh orang-orang yang mau menuju kepada Allah. Settle pertama yang harus dilewati menuju kepada Allah. Ibarat kapal terbang kudu ada bandara dulu untuk take off. Nggak bisa. Untuk terbang kalau tidak ada landasan pacu. Maka taubat adalah landasan pacu bagi pesawat yang pengen terbang. Taubat adalah langkah pertama bagi orang yang pengen menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom daripada seorang salik yang paling dasar untuk menuju kehampiran dengan Tuhan adalah taubat. Taubat itu apa? Taubat itu bahasa Arab. Secara etimologi, taubat itu artinya kembali. Balik lagi. Itu namanya
taubat. Lain dengan taubatnya orang Betawi. Gua tobat banget. Itu kapok mananya? Kapok. Itu begitu. Ini taubat bahasa Arab tuh artinya kembali. Begitu. Kembali. Jadi tadinya orang tuh diem-dieman. Sekarang akur kembali. Itu namanya taubat. Dalam bahasa Arab. Begitu. Itu namanya taubat. Secara bahasa. Namun di dalam terminologi agama, mahiyat taubah. Taubat itu apa? Saudara, taubat itu adalah kembali meninggalkan daripada yang tercela menuju kepada yang terpuji dalam agama. Itu adalah taubat. Jadi taubat itu kembali, biar gampang, meninggalkan yang dicela di agama, menuju balik lagi kepada yang dipuji dalam agama. Itu namanya disebut taubat. Taubat ini adalah perkara yang paling urgen dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita secara umum orang beriman, secara khusus seorang murid yang ingin selamat menuju akhirat, menyuruh untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi ta'ala ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nur ayat berapa ya? 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kata Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya, wahai orang yang beriman, agar supaya kalian beruntung. Jadi orang yang pengen beruntung, tidak bernasib sial, bagi orang yang beriman, sesudah ada iman di dalam dirinya, maka langkahnya kata Allah, kudu bertaubat. Sedang yang disuruh taubat seluruh orang beriman. Perlu diketahui, orang beriman ini tingkatannya ada 5. Dari mulai iman taklid, kelas awam, sampai iman ilmul yakin, sampai naik iman ainul yakin, sampai iman haqqul yakin, sampai iman maqamul fana. Ini maratibul iman. Syekh Nawawi Al-Bantani jelasin tahapan keimanan berbeda antara satu dan yang lain. Ada 5. Mau siapapun dia pangkatnya, kudu bertaubat. Kudu bertaubat. Dari mana? Tentu karena 5
tentu taubatnya juga beda-beda. Dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Begitu. Itu taubat. Pertama disuruh taubat dari dosa. Ini langkah pertama nih, belum kita terangin. Tar, sabar. Pertama taubat dari dosa. Dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Kedua, taubat daripada yang makruh. Taubat daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Tiga, taubat daripada berlebihan daripada perkara-perkara yang mubah. Ini kudu taubat. Keempat, dia taubat daripada lupa sama Allah barang sedetik. Lupa sama Allah barang sedetik, nggak ingat Allah. Ini juga kudu taubat. Kelima, khawatir lupa sama Allah barang sedetik, khawatir. Saya mau tanya, ada 5 tuh taubat. Orang tingkatan iman 5. Saya mau tanya, Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tanya, punya dosa nggak? Nabi, halo, ini melotot-melotot ibu-ibu nih, ngantuk apa kagak ini? Nabi punya dosa apa kagak? Nabi punya dosa apa kagak? Hah? Tidak. Hah? Pun? Iya. Jadi Nabi itu dosanya apa? Iya, Nabi punya dosa apa kagak? Jangan sama temennya ngobrolnya kemari, biar paham. Nabi ini punya dosa atau tidak punya? Saya tanya akhlaknya dulu dah. Nabi itu punya perilaku buruk atau tidak? Tidak. Perilaku buruk aja nggak punya. Saya mau tanya nih lanjutannya. Punya dosa apa kagak? Nalarnya dijalanin. Perilaku buruk aja nggak punya. Apalagi tuh nalarnya dijalanin. Saya ulang, Nabi punya perilaku buruk apa enggak? Apa akhlaknya Nabi? Baik apa buruk? Ada yang buruknya enggak? Secuil aja, ada enggak? Enggak ada. Dosa punya enggak? Tidak ada. Big. Walau yang tidak terlihat. Nabi itu sifatnya 4. Siddiq, amanah, tabligh, faton. Amanah itu artinya tidak melakukan dosa, biar paham. Jadi Nabi punya dosa enggak? Yakin tuh? Yakin. Nanti kalau nggak ngerti di ujung bisa bertanya. Terima dulu biar ibu paham. Karena bakal bulak-balik lagi saya di situ. Nabi punya dosa enggak? Tidak. Tidak punya dosa. Tanemin di hati. Yang saya mau tanya, Nabi doyan istighfar enggak? Doyan taubat enggak? Iya. Taubat dari apa?
Hah? Tuh ibu kita nggak meleng. Khawatir nggak inget Allah. Khawatir. Begitu. Maka Nabi istighfar. Bukan istighfar dari dosa, bukan. Bukan taubat dari yang makruh, bukan. Taubat dari berlebihan yang halal, bukan. Taubat daripada lupa sama Allah, bukan. Taubat daripada khawatir. Kita belum itu kelasnya. Saya mau bilangin, belum itu. Begitu. Belum. Iya. Begitu. Ini beda. Beda. Ini namanya perjalanan spiritual. Ini yang kayak begini yang dipikirin. Begitu. Kayak begini nih, pikirin. Jangan hujan rada lama. Banjir enggak ya? Itu gampang. Gampang. Ini dulu nih. Pikirin. Jadi iman ada 5 tingkat. Iman taklid, iman ilmul yakin, iman ainul yakin, iman haqqul yakin, iman maqamul fana. Ini tingkatan perjalanan kita ini. Perjalanan manusia menuju kepada Tuhan. Oleh karena iman ini 5 tingkatan, maka kata Allah dalam surat An-Nur, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Saya balik. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah. Maka semua orang beriman disuruh taubat sama Allah dalam berbagai level keimanan. Begitu. Taubat dari apa? Ya berbeda. Begitu. Begitu. Bagi yang bawah, ya taubat dari dosa. Dosa besar, dosa kecil. Rapih ini, dia taubat dari yang makruh. Dia makan pakai tangan kiri, pakai sendal kiri dulu, tangisi Allah. Banyakin sedekah, kayak Muhammad bin Aslam. Lupa doang, minum, pakai tangan kiri. Dia sedekah 8 ton beras, taubat sama Allah gara-gara lupa ngambil gelas pakai tangan kiri, lupa. Tuh begitu. Kita mau baru ngaji 2 hari udah surga banget. Baru 2 hari. Gua udah bener banget. Bener dari mana kita? Baru juga 2 hari ngaji. Ini masih banyak jalan menuju kepada Allah ini. Enggak gampang. Enggak gampang. Begitu. Cintanya cewek aja susah. Begitu. Gimana yang mencipta cewek? Begitu. Ini tahapan. Dari yang makruh, beres tobat dari makruh. Daripada berlebihan dari yang halal. Bagaimana berlebihan tuh? Makanannya udah lengkap. Ya, biar paham. Berlebihan dari yang halal nih. Urutannya. Opor ayam udah ada. Opor ayam. Ayam pop ada. Ayam pop. Gurami bakar ada. Cumi saus tiram ada. Udang sambal balado ada. Udang. Sop iga. Bagaimana nih Pak Jenovi ini? Gimana? Enak gak ini? Enak gak ini? Ini halal gak ini? Halal. Dia pakai nanya, sambelnya mana? Ini kudu taubat. Ini makanan halal banyak begini masih kurang juga nikmat dari Allah. Pakai nanya-nanya. Ada tuh yang kayak begitu tuh. Kalau makan, sambelnya mana? Ini kudu taubat. Sama Allah. Yang kayak begini, kudu taubat. Masya Allah nikmat banyak nggak kelihatan.
Yang kayak begini, dia cari yang gak ada. Ini nggak benar. Jauh dari Allah masih. Jauh. Ini biar kita ngukur, kita ini udah deket sama Allah apa masih jauh? Di emperannya aja belum. Emperannya. Apalagi dalamnya. Biar kita paham. Jauh kita mau. Itu kudu taubat. Kudu taubat. Begitu. Taubat. Begitu. Habis dari ini lupa sama Allah barang sedetik, itu taubat. Yang bagaimana? Ada gedung tinggi. Ini gedung tinggi. Berapa tahun ya? Ini rapihnya gedung ini, tinggi kayak begini. Itu nggak ada faedah. Di akhirat nggak bakal ditanya sama Allah dikubur. Tuh gedung berapa tahun? Nggak ditanya. Ini beresiko. Kudu taubat. Kudu taubat. Tuh kayak begitu. Kudu taubat. Kudu taubat. Sampai ada ulama sholat tahajud 100 rakaat saban malam. Sholat ama Allah. Sholat taubat. Sholat taubat berapa rakaat? Berapa rakaat? 100 rakaat. 100 saban malam. Enggak putus 20 tahun. Enggak berhenti. Gara-gara apa? Sehari lupa dia ngecas HP di masjid. Pakai duit wakaf. Pembayaran listriknya. Itu tobat apa begitu? Tuh. Ngecas HP. Itu di rumahnya ada WC aja. nya di masjid. Ada tuh kayak begitu tuh. Begitu. Pada rumahnya deket. Begitu. Ngisi kotak amal Jumat juga kagak pura-pura merem. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Coba. Ini tingkatan taubat. Tingkatan taubat. Jadi biar kita paham. Bila Nabi beristighfar sehari 100, kita kudu berapa? Begitu. Itu yang kayak begitu. Nabi 100 hari. Kita kudu berapa? Karena Nabi bukan tobat dari dosa. Tobat dari dosa bukan? Tobat dari yang makruh bukan? Tobat daripada berlebihan yang halal bukan? Bukan juga. Iya. Itu 100. Maka kalaulah kita kali 2, 100, 100, 100, 100, 100, 500. Begitu. Jangan kurang saban hari itu kita baca. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Taubat sama Allah. 500. Astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu. Mau sambil nyambel kayak ibu. Bikin sambel. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Astagfirullah. Begitu. Begitu ya. Lakinya datang. Astagfirullah. 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 Pokoknya 100 sudah. Itu Nabi paling dikit. Orang yang taubat, kata Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maknanya ada 2 pertanyaan. Tinggian mana orang kafir masuk Islam? Ama orang Islam bengal jadi nurut. Begitu. Jadi bertaubat tinggian mana? Jawabannya tinggian Muslim bengal sekarang nurut. Enggak mau ke masjid sekarang mau enggak ngaji sekarang ngaji. Ini paling tinggi. Kenapa?
karena pangkatnya naik menjadi mahbubun, orang yang dicintai oleh Allah. Sebab innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta yang tadinya dibenci, naik derajat pada maqamul mahbub, yang tadinya maqamul mabghud. Orang-orang yang dimurka oleh Allah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Begitu, cintai oleh Allah. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Muslim riwayatkan daripada Sayyidina Al-Muzanni radhiyallahu an, kata Nabi, tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, ayo pada bertaubat kepada Allah. Saya aja dalam sehari bertaubat tidak kurang dari 100 kali. Nabi itu. Jadi kita belum ada apa-apanya. Masih jauh. Masih jauh. Ini kita pikirin, kita menuju kepada Allah ini. Dan perjalanan kita ini udah jauh. Ketika orang ditanya, berapa umurmu? Dijawab, udah 40 tahun. Udah jauh jalannya. Deket lagi mau sampai. Lalu apa persiapan mau sampai ketemu Allah ini? Begitu. Ini yang harus dipikirin. Bekal apa dari petualangan yang dijalanin di dunia. Udah mau sampai kampung halaman. Pondok Kacang Prima. Apa namanya? Bener ya? Kalau di sini biasa kemananya? Oh, Pondok Kacang Prima. Pondok Kacang Prima. Udah mau sampai. Begitu. Kuburan. Begitu. Iya. Taubat. Karena itu langkah pertama, kata Imam Haddad, taubat. Kalau mau menuju kepada Allah. Ini dulu. Lurusin pada ini. Lempengin pada ini. Ini dulu. Taubat. Dan Nabi sampaikan, innallaha subhanahu wa ta'ala la yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa innallaha subhanahu wa ta'ala la yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah subhanahu wa ta'ala membuka kedua tangannya kalau malam, agar supaya yang berlumuran dosa di siang hari bertaubat kepada Allah. Terima. Allah subhanahu wa ta'ala buka kedua tangannya di siang hari. Yang malamnya berlumuran dosa mau balik ke Allah. Terima. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau masih terbit dari timur kita taubat, masih ada kesempatan. Jangan pakai entar-entar. Kudu taubat. Kudu taubat. Ada orang sakit, disuruh berobat. Dia marah-marah. Bang, berobat bang. Gua gak berobat. Emang apa? Lu kagak mau berobat? Entar juga lama-lama baik. Lama-lama sembuh. Gak usah berobat. Nih orang sakit yang kayak begini ini kira-kira benar apa salah ini? Halo, ini kedengeran apa kagak ini? Benar apa salah? Salahnya di mana? Hah? Hah? Kagak dia. Ada orang lapar, makan bu. Gua gak mau makan. Ntar juga lama-lama kenyang. Benar apa salah ini? Salah. Orang punya dosa, udah taubat, nggak usah.
Buat apa taubat? Ntar juga mengulang lagi. Benar apa salah ini? Benar apa salah ini? Salah. Itu tindakan keliru. Salah. Maka sesudah kita tahu definisi taubat, kita perlu tahu hukum taubat. Ada dua, wajib dan sunat. Yang wajib tingkatan pertama, taubat dari dosa. 2, 3, 4, 5 ini mah sunat. Dan ini dalam dunia tasawuf wajib juga. Tuh, orang tasawuf. Karena perintah Allah. Jadi ibadah taubat, ibadah pertama-tama yang kudu dilakukan oleh siapapun yang pengen dekat dengan Allah. Dengan Allah. Lalu apa pentingnya taubat? Dari mana tinjauan taubat itu penting dalam hidup seorang muslim? Mengapa ini kudu ada pondasi ini? Jawabannya ada dua faktor yang melandasi pentingnya kita pengen suluk kepada Allah, pengen deket ame Allah, pengen intim ame Allah, pengen mesra ame Allah, kudu taubat. Dua hal yang mendasari. Yang pertama, agar supaya diberi kemampuan melakukan ibadah. Mengapa kita kudu taubat? Supaya kita diberi kemampuan untuk ibadah. Saudara, dosa itu kayak borgol, mengikat di kaki kita. Ikatan dosa itu akan menghalangi perjalanan kita menuju kepada Allah. Nggak bisa. Kalau kaki di borgol, ora bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nggak bakal bisa taat. Jadi borgol dosa menyebabkan kaki kagak bisa jalan menuju kepada Allah. Dosa itu kayak muatan. Suka di jalan tol overloading. OD namanya. Jadi saudara, kalau mobil kontainer itu kalau di jalan tol, jalannya di tengah, apa paling tengahnya? Halo, ini yang kencang, rada telinga saya rada budak-budak dikit. Ini. Mobil tronton tuh di tengah, apa di paling tengahnya? Di pinggir. Kenapa dia di pinggir? Hah? Kenapa dia di pinggir? Hah? Tuh, ini cakep jawabannya. Bebannya berat. Kenapa tronton jalannya di pinggir? Apa jawabannya? Bisa ngomong bebannya berat, bisa ngomong? Hah? Mulut kita bisa ngomong bebannya berat, bisa ngomong? Enggak bisa. Bisu. Mulut kita bisa nggak ngomong bebannya berat, bisa ngomong begitu nggak? Jangan sayang, biasanya ngeganti dosa-dosa.
Bang, sama laki teriak. Ini di majelis ngomong yang kencang, ngapus dosa-dosa itu. Jangan takut tuh mulutnya. Ngapa ini mobil tronton nih nggak bisa di tengah, apalagi paling tengah? Kenapa ini? Bebannya berat. Bebannya. Jadi kenapa kita nggak bisa bangun jam 12 sholat malam, apalagi jam 3 sholatnya cuman maghrib doang, ramenya di masjid, dosanya banyak. Ini kita mau ngaji ini doang, bukan gak ngomong tronton, enggak. Ini mau saya memudahkan doang. Saya ini pengen menyederhanakan agama, biar saudara bisa mencerna. Kenapa kita kalau malam gak bisa bangun? Kenapa kalau malam gak bisa bangun, ngorok mulu? Bangun subuh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Bebannya, dosanya banyak. Satu hari Imam Hasan Basri ditanya oleh muridnya, "Guru, saya ini badan sehat, jogging sering, senam sering, goes apalagi. Tapi kalau malam tidur mulu. Enggak pernah tuh sholat malam. Ada apa ya guru?" Kata beliau, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail fa'lam annaka maqbulun qad kabbalatka dzunubuka." Bila Anda malamnya ngorok mulu, nggak pernah bangun, pastikan Anda terborgol, dosamu melilit dirimu. Tuhan gak izinkan kamu untuk berdua-duaan dengan dia. Sementara banyak orang boleh. Mestinya Anda bertanya, kenapa saya tidak boleh? Sementara tetangga saya boleh malamnya melek. Kok saya dilarang? Kamu harus bertanya pada jiwamu, ada apa hubungannya dengan Allah? Sampai malamnya ngorok mulu. Pernah sih bangun karena lagi ada masalah, baru nyari tasbih. Ada masalah baru, mana itu tasbih? Ratib mana tuh ratib? Ada model kayak begitu, ada nggak? Ada, bukan ini masoleh semuanya. Yang kita omongin orang mana-mana yang ada di sini. Bagaimana mungkin orang bajunya kotor dari got, pengen ketemu raja, datang ke istana negara, bajunya kotor, kira-kira boleh nggak ketemu raja? Diusir nggak? Sama siapa? Pas pampres. Kenapa diusir pas pampres? Orang yang berlumuran dosa pengen ketemu Allah, ora bisa deket aja kagak boleh. Kalau orang dosanya banyak, apalagi ketemu. Dosanya banyak, maka yang kotor nih mandi dulu, dandan yang rapi, bersihin, baru boleh ke halaman raja. Nanti bisa ketemu raja. Maka langkah pertama, iya, saya ini kan menyederhanakan agama nih biar bisa dicerna. Jadi ada makanan namanya singkong. Enak nggak? Enak nggak? Yang di depan saya kan bayi. Yang namanya bayi singkong saya kan kudu kunyah dulu, ampe lembut. Baru udah lembut saya masukin biar bisa telan. Biar saudara mudah, maka saya berikan analogi biar paham betapa kita ini belum ada apa-apanya. Jangan kita sombong banget baru ngaji 2 hari aja.
udah surga menghina sama yang belum ngaji, begitu. Makanya ngaji begitu sama orang. Udah kayak orang paling benernya aja. Masih jauh. Astagfirullah. Jauh. Masih jauh. Karenanya Imam Haddad menyatakan tuh kitab kita, wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihut taubati ilallahi min jami'id dzunub. Bagaimana mungkin kita diizinin dekat berkhidmat sama raja sementara kita berlumuran dosa? Enggak bisa. Maka mandi dulu dah dengan air taubat. Iya, itu yang kotornya, yang tadi tuh baju kotor abis dari got. Ini kan bukan, itu kan bahasa tamsil doang. Bersihin, taubat. Sebab taubat menghalangi kita kedekatan dengan Allah. Karena itu kenapa kita kudu taubat? Supaya kita dikasih kemampuan untuk melakukan ibadah. Banyak loh orang yang duitnya banyak, ada kotak amal Jumat pura-pura merem. Banyak. Ini kan bukan gak punya duit. Emang Tuhan larang, lu gak perlu sedekah. Gua ogah sama duit lu. Coba. Dia gak sadar aja. Gua ogah nerima duit lu. Begitu. Enggak usah. Maka kita pura-pura merem. Udah lewat baru melek. Bagi orang yang tidak paham di dalam dunia suluk, biasa aja. Padahal Tuhan lagi larang dia. Gua ogah nerima darimu. Coba. Mau ngapain itu? Hidup ini kita harus renungin. Hidup ini. Maka saya itu kalau saudara paham kenapa saya ajarin suruh sedekah, istilah saya gigi 2000, suruh sedekah seperak-perak. Itu melatih begitu. Saya pengen diterima sama Tuhan sebenarnya. Pengen terima duitnya buat kemana kek. Begitu. Untuk apa? Supaya kita itu paham. Ada orang duitnya banyak enggak diterima. Tapi diterimanya di tempat nongkrong. Lu mau di sono aja. Boleh. Begitu. Lu mau di sono aja. Lu mau sono aja rumah sakit. Mau. Begitu. Bahkan inden. Mau ke rumah sakit aja apa? Inden. Coba. Apa namanya? Oh begitu. Begitu. Sampai malaikat Israel bilang, ya Rob, si fulan itu yang lagi ngaji di Kuba tuh, duitnya udah cukup buat bayar rumah sakit tuh. Dari yang dia tabungin kemarin-kemarin. Tolonglah kasih sakit. Begitu. Emang dia inden? Tapi ada kotak amal pura-pura merem. Ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya rada ngeri. Melotot-melotot nih ada nyawanya apa kagak ya? Ini rada ngeri saya. Begitu. Kalau beliau ini hidup, beliau nih. Emang hidup ini. Hidup. Begitu saudara. 1. 2. Mengapa kita penting bertaubat?
agar supaya ibadah kita diterima sama Allah. Agar supaya ibadah kita diterima sama Allah. Bagaimana? Saudara, tuan utang itu tidak menerima hadiah. Tuan utang itu ogah nerima sedekah. Ogah nerima sedekah. Ingat, tuan utang itu tidak menerima sedekah. Bisa ngomong begitu? Coba ulangi 3 kali. Tuan utang itu baik. Saya berhutang sama sampean. Berapa ya? 10 juta. Biar gampang. Saya harus berikan paparannya dari omongan tadi. Saya punya utang sama ibu 10 juta. Habis hajatan dah. Kira-kira begitu. Lalu pinjam duit 10 juta. Kapan bayarnya? Seminggu lagi. Ayo baik. Lalu kita nggak bayar utang. Saya sedekah saban hari 2.000. Bu, saya sianan sama ibu. Gua mau ngasih duit sama ibu 2.000. Utang nggak kita bayar. Sedekah aja sama ibu 2.000. Sianan saya sama ibu. Saya ngasih 2.000. Kira-kira mau nerima nggak? Emang apa? Hah? Hah? Gimana? Ini saya nanya nih sama bapak. Bapak, saya punya utang sama bapak. Biar gampang saya naikin lagi dah. 50 juta. Utang saya. Lalu, kapan bayarnya? Seminggu lagi. Ini udah seminggu. Saya nggak bayar. Saya mau sedekah aja. 1.000. Nih Pak, saya datang ke rumah bapak 1.000. Saya sianan nama bapak 1.000. Diterima nggak? Kenapa nggak? Hah? Belum bayar? Kewajibanmu dulu. Utang lu bayar. Sok kaya lu. Pakai sedekah sama gua lagi. Yang disuruh sedekah sama yang tidak punya utang. Lu mau punya utang, lu bayar dulu utang lu. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Ada ibu-ibu rajin banget Senin Kamis puas, tapi dulu umur 15 tahun enggak puasa Ramadan. Udah balik, belum dibayar. Tapi Senin Kamis. Ama Allah diterima enggak? Ama Allah diterima enggak? Kenapa tidak? Belum bayar utang. Inilah cara suluk kepada Allah. Jadi jangan pikirin yang sunat, sholat sunat, puasa sunat, kayak sedekah. Sedekah itu hukumnya sunat. Bayar utang puasa, maka dia ngejar yang sunat, ninggalin yang wajib. Salah jalan menuju kepada Allah. Maka hidupnya galau, stres, puyeng, begitu. Kayak begitu. Sedekah mau rajin, tapi zakat dalam dagangnya enggak diperhatiin. Padahal dagang mau wajib, sedekah masun, diterima enggak? Dari mana kita tahu enggak diterima? Hah? Lu mikirin sedekah kayak orang kaya, utang dulu lu. Begitu kata Allah. Maka kita harus jalan tuh begitu. Menuju kepada Allah tuh ada tahapannya. Ada aturannya.
aturannya. Ibu-ibu mau sholat sunat, mau sholat, kata lakinya mah bikin kopi. Kita harus paham, ini sholat sunat duha. Duha hukumnya sunat, nurut sama laki wajib. Kalau orang udah suluk, siap bang, dia bikin kopi, enggak duha mah gedean ini ganjarannya menurut agama, nurut sama bang. Ini orang yang sudah ngaji. Orang yang belum ngaji, dia baca istighfar, cakep. Astagfirullah. Air udah gua masakin, kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja dewek. Lu kagak lihat gua udah pakai mukna, mau duha. Begitu. Ada ibu-ibu yang ngomel mulu sama lakinya. Ada nggak? Bukan ini solehah semua. Harus paham mana jalan menuju kepada Allah. Mengapa bertaubat? Satu, supaya diberi kemampuan ibadah. Dua, agar ibadah kita, sebab yang banyak dikerjakan oleh kita dalam hal ibadah, jujur ibadah sunnah. Tidak sedikit orang yang datang ke rumah saya protes, mungkin liatin YouTube. Dengan baca sholawat ini rezeki banyak. Kata dia, bahkan mungkin ada juga yang komen, pret, gua udah baca, masih susah. Begitu kata dia, pakai pret. Ente ngaji sepotong, enggak dari awal. Baca tuh dari awal, tahapannya ada. Kalau keseleo kagak bisa pakai baca Yasin. Baca Yasin 40 kali kaki keseleo, sembuh enggak? Halo, sembuh enggak? Kalau pengen sembuh diapain? Urut. Anda bukan ini obatnya. Anda kan urusan utang. Gara-gara Anda lebih senang dengan pinjol, obatnya Anda istighfar. Taubat sama Allah, tangis Allah, bukan nono. Ada bagiannya. Begitu. Semuanya berkelas. Makanya kenapa kudu datang di majelis taklim. Jangan dari YouTube. Begitu. Datang. Kudu ngaji. Kenapa kudu ngaji? Biar kita tahu suluk tuh perlu. Kenapa orang-orang pada datang ke Rasulullah? Hatta ada yang dari Yaman, hatta yang dari Afrika, dari mana-mana. Itu tahu bahwa online tuh ada, tapi nggak mau, pengen datang. Biar seluruhnya ibadah, kaki ibadah, mata ibadah, badan ibadah. Tapi masalahnya ngajinya nyender. Ini nyinggung mulu enggak? Jadi ibadah kita ini banyakkan ibadah sunat. Kita harus paham tahapan ibadah. Paham. Kita harus ngerti. Ini harus paham mana yang wajib, mana yang sunat. Begitu. Ini enggak benar. Lalu kata Imam Haddad, balik lagi langkah pertama bagi orang yang pengen suluk kudu tahu
Ada dua faktor yang menyebabkan kita kudu tahu. Satu, agar diberi kemampuan, sebab beban dosa membuat kita sulit ibadah. Orang yang berbaju kotor enggak bakalan bisa ketemu raja. Orang yang banyak dosa sulit ibadah kepada Allah. Dua, agar ibadah sebab kebanyakan ibadah-ibadah kita ibadah maka taubat hukumnya wajib, maka perlu kita taubat. Lalu bagaimana supaya kita punya jiwa terdorong bertaubat? Biar kita mau. Makanannya apa? Saudara, segini aja ngajinya. Kiamat masih jauh. Begini Daud. Ya segini aja. Ada yang ditanya mungkin atau doa? Oh iya, ada baik. Awal pembukaan dari taklim. Jadi saya belum memahami. Mohon maaf, Al-Fakir boleh paham. Yang kedua tentang asbabul khuruj sayyidul ikhtibar. Sayyidul istighfar itu awal atau asbabul hurujnya bagaimana? Terima kasih Malim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebelum talim kita harus ucapkan qalal muallifu, qalal musannif, qalal imam Haddad dan seterusnya? Sebab ini yang kita mau baca kalam ulama, biar gampang kalam orang lain. Maka kenapa disebut qalal musannif? Telah berkata pengarang kitab yang kita bedah. Jadi kalau kitab itu umpamanya Adab Sulukil Murid, tentu maksudnya Imam Haddad. Kalau yang dibedah itu Ihya Ulumuddin, tentu maksudnya Imam Ghazali. Kalau yang dibedah adalah Fathul Muin, maka tentu yang dimaksud adalah Imam Al-Malibari. Kalau yang dibedah adalah Fathul Wahab, tentu maksudnya adalah Syekhul Islam Zakaria Ansari. Jadi qalal muallif itu karena kita mau membedah daripada kalamnya ulama. Kalamnya ulama. Oleh karena kita membedah kalam ulama, enggak bisa langsung ujuk-ujuk. Kita harus sebut dulu kalamnya ulama, baru kemudian kita berikan catatan kaki, keterangan supaya ngerti maksud ulama ini ngomong. Sebab omongan ulama itu memang betul, bukan dari Quran, dari hadis, tapi peresan dari Quran, dari hadis. Kalamnya benar semua. Sehingga dalam mengungkapkannya enggak boleh langsung kita baca, tapi harus pakai qalal. Kayak penceramah mau mengucapkan Quran, Allah berfirman, begitu. Nah itu berarti qala ta'ala, karena di depannya firman Allah. Qalal mu'allif di depannya omongan pengarang kitab yang kita bedah. Itulah kenapa ada qalal mu'allifu rahimahullah. Kami selalu mendoakan kepada pengarang kitab sebagai terima kasih. Maka kita baca qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Moga Allah berikan manfaat kepada kita semua yang ngaji dengan keagungan wali yang ngarang kitab ini dan seluruh ilmu-ilmu beliau. Allah ampuni dosanya, begitu dosa guru-gurunya dan guru-guru kita semuanya. Karena kita bisa ngaji karena ada guru yang ngedorong kita untuk ngaji. Jadi sehingga guru kita pun kita doakan sebagai bentuk terima kasih kita bisa duduk di majlis ilmu karena ada guru yang mendorong kita. Kurang lebih demikian, wallahu alam. Izin guru ini menyampaikan pertanyaan karena mungkin malu akhirnya via Japri. Saya kecanduan onani, bagaimana cara bertaubatnya dan mohon amalannya. Jadi istimna onani hukumnya haram.
Hal yang perlu diketahui oleh saudara kita terkait onani, pasang di otak, bisa jadi sperma yang keluar ini kalau ditaruh di tempat yang benar akan tumbuh menjadi anak yang hafal Quran, menjadi anak yang menjadi ulama besar, yang menjadi anak menjadi pengusaha sukses, menjadi anak yang pejabat benar, yang luar biasa, bakal nolongin kita. Kalaulah kita nggak dibuang sia-sia, maka pikirkan seperti itu, agar supaya kita tidak onani. Sebab bersetubuh aja kalau dibuang di luar, sayang sekali kalau sampai ke depan jadi ulama, bayi yang lahirnya kan rugi. Begitu, apalagi dibuang sia-sia. Begitu, ini adalah kerugian besar. Lalu harus taubat, tentu harus taubat. Kalau mau seperti demikian, kepada saudara kami yang bertanya adalah istrinya saja, mohon maaf. Kalau pakai tangan istri nggak apa-apa, gitu. Kalau pakai tangan istri, cuman kurang bagus, begitu. Ada yang kurang bagus, sama terbuang sia-sianya kurang bagusnya. Tapi dengan tangan istri tidak dosa. Istrinya tangannya pegel, pakai kakinya aja. Pakai tangan istri nggak apa-apa. Lalu doanya bagaimana? Baca ini aja yang banyak. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Bila teringat pikirannya pengen ke situ, baca lagi sambil tangan kanannya ditaruh di susu sebelah kiri, di situ ada qalbu, maka baca lagi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Insyaallah barakah membaca awrat doa ini, seriusan antum untuk berhenti daripada onani, Allah ijabah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.